Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semoga sehat, Pak. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan yang saya hormati, pertama saya minta maaf kalau ada suara-suara sepeda motor, ada suara cucian mobil, karena saya sekali lagi tinggal di sebelah tempat cuci mobil sepeda motor di sini di perdagangan. Jadi kalau misalkan terdengar suara-suara yang berisik, mohon maaf sekali lagi ya. Baik, hari ini saya berada di rumah dan kebetulan kita berada di bulan suci Ramadan ya. Kalau saya kebetulan ini Ramadan ketiga ya. Jadi mungkin kalau ada yang sebagian lagi yang sudah puasa di hari Sabtu, ini Ramadan keempat. Baik, yang pertama selamat menunaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di bulan ini dan dipanjangkan umur hingga Ramadan berikutnya lagi ya. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Di pertemuan yang lalu saya sudah menugaskan untuk membuat resume ya. Dan kalau saya amati dan lihat dari yang sudah mengumpulkan itu kalau tidak salah 3 atau 4 orang. Bisa jadi kalau memang bisa diakses itu nilainya itu sudah bisa dilihat. Saya sudah berikan nilainya langsung di sistem online penilaiannya itu. Nah itu nanti kalau misalkan bisa dilihat bisa dicek di situ nilainya berapa. Nah kemudian kita coba sapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tampaknya masih banyak yang belum login ya. Bisa jadi karena apa namanya yang tadi yang pagi-pagi sudah menyapa saya si Ajib. Mungkin saya mohon maaf tadi. Bisa jadi suara saya tidak terdengar pada saat begini ya, pada saat menyambut salamnya Ajib. Ada Ajib, ada Jepri hari ini yang sudah berkenan membuka kameranya. Ada Zikri juga. Ada siapa lagi nih? Biasanya biasanya ada settingannya kalau hide non partisipan katanya. Ada enggak? Lupa lagi saya ini kalau apa namanya kadang-kadang lupa lagi cara sudahlah apa namanya menampilkan yang hanya menghidupkan videonya saja. Tapi nggak usah lah, biar aja. Ini ada Muhammad siapa nih? Kalau bentar enggak. Ini ketinggalan. Kalau saya pin nih Muhammad siapa nih kelihatan kalau gitu. Nah, dia. Attillah ya. Kalau tidak salah Attillah sudah mengumpulkan, kemudian Asabam ya sudah juga kalau tidak salah kemarin. Ada Muhammad Ilmi juga sudah mengumpulkan. Baik yang lain ditunggu di email saya nanti tanggal 12 terakhir ya. Saya memang memberikan waktu yang cukup panjang untuk kemudian biar tidak tergesa-gesa membuatnya. Kemudian ini pertemuan ke-6 bisa jadi di pertemuan berikutnya hari Selasa depan ya. Kita menunggu informasi dari Prodi. Bisa jadi itu adalah nanti pertemuan ke-7 adalah UTS ya. Tapi tidak tahu apakah sudah dijadwal UTS kita apakah belum. Nah, nanti kita akan teruskan dulu materinya langsung nanti belum UTS. Nah, kita sudah masuk ke materi ke-6 ya. Kalau di saya di catatannya ini sudah bagian ketiga dari input output untuk Arduino Uno board-nya. Dan di master micro Arduino board-nya juga. Nah, sekali lagi saya belum mendapat informasi siapa yang berencana untuk ke kampus, kemudian nanti meminjam modulnya, karena ini sudah menjelang UTS. Kalau saya sih merasanya ini terlalu cepat ya. Jadi masih terlalu sedikit yang sempat saya berikan di materi online seperti ini. Karena di pertemuan online atau daring itu kita tidak bisa maksimal memberikan contoh atau memberikan demonstrasi ataupun kemudian menjawab pertanyaan ataupun juga menerima sanggahan atau masukan ya. Kemudian mohon maaf nih juga suara saya mungkin tidak terlalu jelas karena mikrofon saya sound card-nya tidak terkoneksi ke laptop. Entah kenapa tidak terdeteksi oleh laptop saya karena bisa jadi ini kabel micro USB yang ke namanya ke sound card-nya yang bermasalah. Nanti harusnya saya cari lagi kabel. Dan saya kebetulan tidak pakai micro USB.
Baik, kita akan coba simak dan coba review dulu ya materi-materi kita sebelumnya. Ini yang kita sudah bahas di pertemuan kedua terkait dengan mikrokontrolernya. Kemudian di pertemuan ketiga yang saya kebetulan tidak bisa hadir waktu itu karena ada tugas dari luar. Kemudian kita ulangi di pertemuan keempatnya atau kita review lagi di pertemuan keempat yang terkait dengan I/O si mikrokontroler 168 atau Mega 168 dan 328 ini, dan juga terkait dengan hardware untuk memprogram mikrokontroler yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan Arduino Uno ya. Kemudian untuk melihat hasil dan atau menerima masukan dari luarnya kita menggunakan Master Micro Arduino versi 2. Ini yang kita atau kampus punya pada saat ini ya. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di pertemuan keempat kita juga sudah bahas terkait dengan bagaimana memprogram LED yang sudah terpasang di Master Micro Arduino board-nya. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke display segmen. Dan saya kira ini sebagian rekan-rekan sudah pernah melihat display segmen itu ya. Dan kalau dilihat di luar sana ataupun di aplikasi pada kenyataannya di lapangan, maka itu nanti display tidak hanya berjumlah satu biasanya. Bisa jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di modul kita yang ada di kampus ini, itu dia ada display sebenarnya, hilang nih kalau saya gini kan. Maaf ya. Jadi ada 4. Jadi kita lihat gambarnya. Karena kalau di kamera ini dia kena filter, kena background filter seperti ini. Ada virtual background di belakang saya yang kemudian oleh Zoom meeting-nya ini di filter. Jadi kalau saya menampilkan sesuatu di sini kecuali tangan saya nih, warna kulit itu dia hilang. Mohon maaf. Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan apa yang kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana menampilkan tulisan ataupun angka di display segmennya yang waktu itu kita sudah coba program dia bisa menampilkan angka 9 sampai dengan 0 secara berurutan ya dengan delay sekian milidetik, 1000 milidetik atau sama dengan 1 detik kemarin. Nah, itu sudah kita coba buat dan sudah kita coba demokan dan kita programnya kalau tidak salah juga sudah saya kirimkan lewat WA group ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari. Kalau ada yang kurang pas atau misalkan ada yang tidak jalan, nanti tolong disampaikan ke saya ya. Itu programnya. Nah, kebetulan programnya itu jalan di Arduino Uno. Saya kira itu bisa jalan di Arduino mana saja. Yang penting konsisten nanti menghubungkan kaki antara Arduino board-nya ke Master Micro Arduino-nya. Jadi nanti kalau penasaran kita coba saja menggunakan Arduino yang lain ya. Misalkan di sini ada Arduino 29 ini. Nah, hilang juga nih, tidak tampil. Nah, nanti kita coba hubungkan ke situ, ke Master Micro Arduino-nya seperti apakah. Apakah program yang sama yang kita unggah ataupun downloadkan ke microcontroller yang terpasang di Arduino Uno-nya itu dengan yang terpasang di Arduino yang lain ya, misalkan di Semila, di Melanop ini, atau Arduino Mega nantinya. Jadi kalau Arduino Mega bisa jadi akan sedikit berbeda karena posisi kakinya atau nomor-nomor kakinya atau pinnya itu sedikit berbeda dan dia lebih banyak. Nah, nanti kalau yang dipilih pin yang sama harusnya nanti program ini tetap akan bisa jalan dengan lancar. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana membuat model. Nah, ini mungkin ada suara lagi nih, suara anak saya ini teriak-teriak. Karena dia baru pulang dari TPA-nya, jadi bisa jadi masih terbawa suasana di sana ya. Mohon maaf kalau ada suara teriakan anak kecil. Kemudian ya tadi sekali lagi kita akan memprogram display segmen ini dengan mode scanning. Jadi mode scanning itu artinya kita akan menyalakan secara bergantian sebenarnya ya, secara teknis atau secara algoritma dan program yang ada di bahasa C-nya nanti dengan menggunakan bahasa C-nya itu kita akan menyalakan secara bergantian. Jadi kalau misalkan ada 4 display, kita nyalakan display 1, kemudian kita matikan display 1, kita nyalakan display 2, kemudian kita matikan display 2, display 3 nyalakan, matikan display 3, kemudian nyalakan display 4. Dan itu dilakukan secara secara cepat. Nah, nanti seolah-olah kalau kita
dengan mata ini ya, dengan mata biasa, dengan secara kasat mata seperti ini, itu akan terlihat seperti empat digit display itu akan menyala secara bersamaan. Tapi kalau nanti ada yang mungkin punya kamera yang shutter speed-nya cepat gitu, itu akan terlihat bahwa dia akan dinyalakan itu secara bergantian antara display 1, 2, 3, dan 4. Tapi nanti kita lihat ya secara perlahan. Nah, ini display 7 segment yang kita gunakan sebelumnya. Ingat ya, kita punya display 7 segment yang kamarnya, kalau tidak salah kamar anoda ya. Yang itu punya 7 segmen ditambah 1 untuk segmen titik. Jadi totalnya sebenarnya ada 8. Cuman karena yang utama itu adalah 7 segmen ABCD sampai G itu, maka display ini disebut sebagai display 7 segmen. Walaupun ada tambahan titik di masing-masing digitnya, ya. Tapi tetap orang atau di pasaran kita menyebutnya display 7 segmen. Kemudian yang ada di sini di master micro Arduino kita adalah yang 7 segmen yang jumlahnya ada 4 digit ya. Nah, saya tunjuk lagi. Nah, ini kalau di tampilan atau rekaman zoom-nya, tunjukan saya ini tidak terlihat. Tapi kalau yang sekarang live ini terlihat ya. Apa tadi? Zikri atau Ajib terlihat ya kalau saya melingkari seperti ini. Kelihatan Pak, cuma kelihatan bentar langsung hilang. Ya, ini karena memang temporary. Kecuali saya ganti dengan yang model non temporary. Kalau ini yang temporary, itu biar tidak mengganggu tampilan yang lain. Nah, jadi saya lingkari, kemudian dia akan hilang dalam beberapa detik. Baik, kita lanjut ya. Koneksinya ini seperti ini ya kemarin kalau koneksi powernya. Kemudian kalau di 7 segmennya ini kalau kita zoom ya kurang lebih seperti itu, ada 4. Saya punya hutang nanti untuk menampilkan jam ya. Mudah-mudahan kita nanti punya waktu yang cukup untuk bisa menampilkan jam di sini. Kita akan nanti coba baca RTC-nya yang ada di situ. Berfungsi apa tidak saya belum tahu karena dia tergantung chipnya ini, chip real time clock-nya. Kalau real time clock-nya nanti bisa kita akses, kemudian kita bisa tampilkan di display 7 segmen sini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini kan pertanyaannya tadi bagaimana kalau kita nanti bisakah kita menyalakan display 7 segmen itu secara bersamaan ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya itu tidak bisa dinyalakan secara bersamaan karena koneksinya itu dia terbatas ya. Di sini kita punya koneksi datanya hanya dibatasi oleh A, B, C, D, F, G sampai H di sini ya. Itu dia si modul ini ya. Nah, modul ini dia hanya membatasi atau memberikan konektor ini, konektor 5 atau CN5 itu datanya jadi 1. Jadi keempat displaynya ini data segmen A, B, C, D sampai G-nya sampai H-nya itu saja jadi 1, tidak dipisah-pisah. Nah, kalau misalkan kita merakit sendiri ya, bisa jadi kita akan pisah ini datanya 8 atau 7 atau sampai 8 ini masing-masing display atau masing-masing digit. Maka kalau misalkan ada ada 4 dikali 8 itu sama dengan 32. Atau kalau misalkan kita hanya menggunakan 7 segmennya aja A, B, C, D sampai G, maka 7 dikali 4 ada 28. Maka kaki yang kita perlukan untuk menyalakan ini secara bersamaan ya, itu nanti betul-betul bisa secara bersamaan adalah 28 pin. Tapi karena yang disediakan oleh si master micro Arduino board ini hanya 7 atau 8 ini, maka kita harus nanti menggunakan model yang lain. Dan itu juga untuk menghemat pin dari si Arduino Uno-nya sini ya. Dia hanya menyediakan kemarin berapa? Ada 14 pin ya. 0 sampai 13 untuk pin digital. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan pin analog untuk menyalakan ini ya. Karena yang diperlukan di display 7 segment ini adalah data digital, bukan data analog. Baik, sampai situ dulu. Jadi bisa dipahami ya kalau ditanya kenapa kita harus menggunakan model scanning untuk menyalakan 4 display ini atau 4
4 digit display ini, karena memang yang disediakan oleh SIM board ini adalah hanya satu jalur untuk ke jalur data ya, jalur datanya hanya satu jalur ini untuk keempat digitnya ini. Jadi kalau misalkan satu ininya ada 7, maka kalau misalkan 2 jadi 14, kalau 3 jadi 21, kalau 4 jadi 28. Ya, 28 pin yang diperlukan. Kalau misalkan tanpa titik ya. Nah, kalau misalkan dengan titik berarti 4 kali 8 sama dengan 32 jalur. Nah, itu si ininya tidak akan cukup pinnya. Ya, dia hanya ada 14 dikurangi 2 kemarin berarti saya 12. Nah, kalau misalkan kita menggunakan separate segment ini ya, jadi tadi kan sisanya saya 12 ya. Berarti kita bisa gunakan sampai titiknya nih. A, B, C, D, F, G sampai H, kemudian nanti untuk display selection ya istilahnya, ini display selectionnya kita akan gunakan 4 digit ini, 4 digit, 4 pin dari D1 sampai D4 sini, di konektor 4. Jadi nama konektornya konektor 4, kemudian keterangan pin-pinnya D1 sampai D4. Nah, itu dia ya. Kita lanjut dulu, kita masih coba mengingat-ingat lagi nih materi sebelumnya. Ini kalau di rangkaian aslinya ya, kurang lebih seperti ini. Ada yang memang sudah disediakan hanya ini jalurnya, saya tunjuk dulu. 8 pin jalur datanya ini, kemudian 4 pin jalur display selection, digit selection, digit selection, itu digit display selection. Nah, ini kalau secara elektronik. Jadi kalau dulu kita menggunakan, itu kalau di situ ditulisnya AT9C51 ya, ini ya microcontroller jadul zaman saya dan zaman kawan-kawan tahun 2004, 2005 sampai 2007-an kalau tidak salah, itu masih menggunakan ini yang digunakan oleh kampus juga dulu, dan masih ada kalau tidak salah modulnya. Nah, kalau yang microcontroller ini yang digunakan itu karena dia punya 40 pin, ada 4 kali 8 port. Jadi 32 port dia punya. Itu saya kira walaupun tidak cukup ya kalau langsung paralel gitu, hampir cukup lah ya untuk paralel. Tapi kalau misalkan kita ingin hemat pin, maka kita akan gunakan model scanning. Dan saya juga dulu gunakan model scanning ini untuk skripsi saya dulu. Displaynya kalau tidak salah ada 16 display, ada 16 digit display separate segment. Jadi mohon maaf kalau agak belibet ya menyebutnya. Baik, ini yang kemarin kita sudah bahas ya, ini display separate segmentnya tadi yang 4 digit. Jadi tolong dibedakan digit dengan bit ya. Jadi 1 digit itu sama dengan 8 bit biasanya. Bit digit. Nah, bit itu binary digit, kalau digit itu 8 bit. Atau misalnya kita sebutnya sebagai satu byte ya. Nah, untuk koneksinya sendiri di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya. Nah, masing-masing di pin 2 sampai pin 9 itu A, B, C, D sampai H. Kemudian untuk display atau digit selectionnya kita pakai pin 10 sampai pin 13. Walaupun pin 13-nya ini karena terpaksa, pin 13-nya walaupun sudah terkoneksi ke LED yang terpasang di onboard-nya Arduino Uno atau di hampir semua Arduino board ya, maka ini kita tetap gunakan karena sementara tidak terlalu mengganggu. Jadi dia bisa digunakan untuk sebagai digit selection. Jadi kita gunakan karena pinnya sudah habis ya. Pin 2 sampai pin 13. Sedangkan pin 0 dan pin 1 itu ingat kemarin digunakan untuk TX-RX. Nah, siapa tahu nanti di ujian tengah semester itu ditanyakan kenapa biasanya pin 0 dan 1 itu tidak digunakan. Bisa jadi itu karena jawabannya karena tadi biasanya digunakan untuk jalur komunikasi data serial antara microcontroller ke laptop atau ke komputer. Nah, ini yang kemarin yang kita sudah koneksikan ini, saya ini bisa menunjukkan tapi karena kepotong ini sama, tapi itu ya itu lebih jelas daripada saya menunjukkan dalam kamera. Gambar yang itu sudah terlihat ya koneksi pin-pinnya tadi dari pin 2 sampai pin 13, pin 2 sampai 9 untuk data, kemudian 10 sampai 13 itu adalah digit selectionnya.
Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membuat ya masing-masing untuk angka 0 sampai angka 9 itu prosedur. Jadi kalau untuk menyalakan angka 0, satu prosedur angka 0. Nanti angka 1, 2, 3 sampai 9. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk menyalakan di digit mana angkanya berapa. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan. Karena ini kemarin ini void angka 1 ini sebenarnya kalau di bahasa pemrograman dulu ya, Pascal itu namanya kita tulis prosedur gitu, prosedur bahasa Inggris ya, prosedur bahasa Inggris. Kemudian baru kita spasi angka 1 gitu. Tapi karena ini bahasa C dia pakai void. Kalau di bahasa C yang lain ada sebagian kita tidak perlu tulis void, langsung saja angka 1 kemudian kurung buka kurung tutup. Kemudian kalau kurung kerawal ini beginnya, kemudian ini n-nya. Jadi kalau kita membuat apa namanya ini si prosedur ya, kita tulis void angka 1 seperti ini. Kemudian kita mulai dengan kurung perawal buka ini, kurung perawal kiri. Nanti dia akan otomatis oleh sistem Arduino IDE-nya ya, dibuatkan ini yang penutupnya atau bagian N-nya. Nah, itu menandai bahwa baris program itu sudah berakhir di situ. Jadi kalau misalkan kita membuat satu prosedur ini, maka kita mulai dengan kurung perawal buka, kurung perawal tutup untuk isi dari programnya. Nah, yang kita perlukan di sini adalah di pin 2 ini nanti kita boleh data high, low, high, nah gitu ya, atau 1 di sini. Jadi boleh diganti 1, boleh diganti high ya ininya untuk datanya. Nah, begitu pula untuk angka yang lain ya, 2, 3 ini. Karena ini sudah saya agak cepat saja, 4, kemudian 5, 6, kemudian 7, 8, ini 9. Ada angka 0 kan? Angkanya ketinggalan ya. Nah, angka 9. Baik. Sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas dari apa yang kita sudah coba program di pertemuan sebelumnya. Coba dicek dulu. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kita hadir hari ini 40 orang ya. Presensi kalau ada yang bertanya sudah saya buka. Mudah-mudahan tidak bermasalah presensi online ya. Karena bisa jadi kadang-kadang ada gangguan nih. Ajib cukup jelas? Untuk urutannya itu gimana Pak? Kan tuh low duluan kan tuh. Berarti tuh dari A ya? Betul. A, B, C, D, E, F, G, H. Karena tadi kan yang terhubung ke pin tadi, coba saya lari dulu. Nah, ini dia. Segmen A itu ke pin 2, segmen B ke pin 3, dan segmen H atau poin atau titik itu di pin 9. Untuk yang G-nya ini di pin 7 tadi. Nah, ini. Jadi betul. Kalau tadi Ajib menanyakan kalau yang low-nya ini ya, yang 2 itu berarti segmen A. Ini A. Sebenarnya kalau mau ditulis urut ke bawah boleh ya nih ya. Digital right sampai low, sampai titik koma, kemudian digital right 3, low lagi dan seterusnya. Tapi karena untuk menghemat tampilan di layar sini, saya menulisnya secara horizontal seperti ini. Dan itu tidak masalah. Baik kita mau nulis secara vertikal atau horizontal, mau ditulis horizontal sepanjang Arduino IDE-nya bisa menampung juga tidak masalah. Tapi kalau ditampilkan di sini itu kan tidak kelihatan jadinya sisanya. Nah, karenanya untuk keperluan tampilan di slide ini saya menulisnya kombinasi antara vertikal dan horizontal. Toh itu juga tidak akan berpengaruh. Kalau misalkan nanti ini di copy paste ya, programnya nanti kalau selesai insya Allah saya kirimkan lagi ke grup. Kalau mungkin ada yang mau mencoba, itu bisa dicoba nanti. Ada lagi? Hafizuddin? Baik, sementara yang aktif baru Ajib. Kita lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan prosedur ataupun ini ya, karena kita sebutnya masih prosedur, belum function ini. Jadi saya kira sudah bisa dipahami. Baik, termasuk di sini yang tampil di saya novel ataupun Attilah ya.
Baik. Kita lanjut dulu ya. Ini kalau kita lihat void loop-nya ya. Jadi kalau tadi kan di masing-masing prosedur, maka kalau prosedur itu saja yang kita ketik ataupun kita copy paste dari program yang saya berikan itu kemudian dijalankan ya tidak bisa jalan. Kecuali kita melanjutkannya dengan memanggilnya lagi di void loop seperti ini ya. Jadi digital write seperti ini sebenarnya yang 4 baris ini, ntar saya tunjuk lagi. Ini adalah memilih display mana yang digit display mana yang nyala ini. Nah, kebetulan ini kan yang nyala display 1 ya, yang di pertemuan yang lalu ya. Kemudian di sini kita tampil yang lainnya off ya, yang ada yang lain kita matikan. Kemudian kita secara berurutan menyalakan angka 9, 8, 7, 6, 5 sampai nanti 0 itu dengan kita mendelay atau menjedai di antara proses penyalaan itu selama 1 detik di sini. Nah, kalau sudah kita akan nanti bisa lihat kemarin nyalanya sudah dilihat ya di videonya bahwa dia akan nanti menyala 9 sampai 0, kemudian dari 0 balik lagi ke 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, balik lagi dan seterusnya sampai kita mematikan modulnya atau kita mencabut sumber power atau sumber daya dari master micro Arduino-nya dan juga Arduino Uno-nya. Nah, jadi itu ya yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kita akan lanjut ke model scanning tadi. Jadi apa itu model scanning? Mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami ya. Kita akan coba menampilkan angka-angka ini. Jadi saya ingin sudah mencoba membuat yang sesuai dengan tanggal hari ini juga. Tapi karena saya belum sempat mengopi dari handphone ke slide ini, jadi saya tampilkan yang sudah saya buat sebelumnya saja ya ini. Yang kita akan lakukan hari ini adalah menampilkan angka di display 1 angka 8, kemudian di digit yang pertama itu angka 8, 4, 2 dan 0, masing-masing di digit kedua, 3 dan 4. Nah, kita akan tampilkan ini secara berurutan ya sebenarnya. Jadi sekali lagi algoritmanya, bukan algoritma ya. Nanti kita diketawakan oleh orang luar sana kalau menyebutnya algoritma. Tapi kalau di kampus kita kalau tidak salah itu masih ada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Harusnya itu tulisannya algoritma. Coba aja nanti dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang benar itu algoritma apa algoritma. Tapi saya juga sebenarnya dulu salah juga ya sempat ya. Dan mata kuliah saya juga dulu waktu kuliah S1 juga sama tulisannya algoritma. Setelah itu mungkin yang baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi algoritma, bukan algoritma, pakai E ya, bukan A. Nah, jadi algoritmanya itu nanti adalah kita akan menyalakannya secara bergantian. Coba kita lihat ya, ini algoritmanya. Kemudian nanti bisa dipahami ya. Yang pertama kita matikan dulu semua digit selection. Jadi walaupun kita beri data di segmen A sampai H-nya tadi ya, A, B, C, D, F, G, H sampai titik H-nya tadi, itu juga tidak akan bisa nyala kalau display digit selection-nya ini kita matikan atau kita off-kan semua. Kalau kita off-kan semua ya datanya apapun yang masuk ke display segmen-segmennya tidak akan bisa nyala ya. Kemudian baru kita nanti lakukan penyalaan display selection pertama. Nah, baru kalau sudah tampil, kita sudah pilih ya, kita akan tampilkan di digit yang pertama, maka baru kita akan berikan data untuk tampilan angka 8, dan itu akan nanti tampil di display digit yang pertama. Nah, setelah itu kita tunda atau delay selama kurang lebih 1 detik. Setelah kita tunda baru kita akan matikan. Jadi kalau misalkan tidak dimatikan nanti itu akan juga berpengaruh ya. Nanti kalau dipraktekkan itu bisa saja dicoba ya. Kalau matikan semua digit selection-nya itu kita abaikan itu seperti apa hasil tampilannya. Tapi sementara algoritma yang sudah saya coba itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau sudah 5 langkah ini ya, jadi matikan kemudian hidupkan digit 1 dan seterusnya sampai kita matikan lagi. Jadi sebenarnya langkahnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 sampai sini.
Karena yang kelima ini mengulangi lagi langkah yang pertama. Kalau sambil diperhatikan nih ya, Ajib dan kawan-kawan. Yang kelima ini mengulangi lagi langkah yang pertama. Kemudian yang keenam ini mengulangi lagi langkah yang kedua, tapi yang dihidupkan sekarang display selection yang digit selection yang kedua. Nah, baru tampilan angka yang kita inginkan, misalkan angka 4 di sini ya. Nah, baru yang ke-8 ini akan mengulangi lagi. Mengulangi lagi yang untuk delay-nya. Nah, kemudian yang ke-9 ini mengulangi lagi langkah yang pertama tadi. Yang 10 langkah yang kedua, 11 ini langkah yang ketiga, 12 ini langkah yang keempat, ya. Jadi yang ditampilkan sekarang adalah angka 2 di display digit yang ketiga. Yang ke-13 kembali mengulangi langkah yang pertama ya. 14, kemudian mematikan semua digit selection 2. Sudah tadi. Matikan lagi semua digit selection 4, matikan kemudian baru karena gini ya. Jadi yang yang ke-9 dan ke-10 itu dan kita ulangi ya. Karena kita ingin menyalakan digit yang ketiga, maka 2 digit sebelumnya harus kita matikan. Nah, jadi ini ada tambahannya. Kalau tadi kita hanya mengulangi langkah 1 untuk mematikan digit selection yang pertama, tapi kalau yang berikutnya ini untuk menyalakan digit yang ketiga, ya, dan kemudian kita akan nanti beri data 2 di situ, kita harus mematikan digit selection 1 dan digit selection 2. Jadi sambil diperhatikan algoritmanya ini ya. Karena biasanya yang mahal itu adalah algoritmanya ini. Karena biasanya orang bisa memprogram dengan melihat atau membaca ataupun memperhatikan dari algoritma yang sudah dibuat sebelumnya. Karena kalau algoritmanya sudah kacau, maka nanti pemrograman juga bisa jadi kacau. Nah, di skripsi rekan-rekan sekalian ya nanti aja ya, soal skripsi. Itu juga nanti biasanya diminta juga terkait dengan algoritma. Programnya ini jalannya flowchart-nya ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa membuat flowchart, bisa menggunakan algoritma seperti ini, urutan dari langkah programnya. Nah, berikutnya setelah kita matikan 2 digit display selection yang 1 dan 2, kita baru hidupkan display selection yang ketiga. Atau digit yang ketiga itu kita hidupkan, baru kita tampilkan angka 2 di situ. Dan setelah kita tampilkan angka 2, baru kita matikan. Tampaknya ada yang kurang di sini ya, mohon maaf. Ini harusnya ada, ntar saya koreksi dulu ya. Ya, ada yang kurang. Bentar, saya stop dulu. Delay-nya kurang. Mungkin tidak. Ya, saya koreksi sedikit dulu. Di tadi. Display selection 3. Nah, ini baru kita delay dulu. Biar tidak salah khasnya nanti. Delay, selamat terdetek kemudian. Delay lagi. Kemudian display selection 1. Baik, saya ulangi dari sini ya. Oke, ini ya. Jadi setelah kita tadi matikan kedua digit selection 1 dan 2, kalau kita hidupkan display selection yang ketiga, baru kita tampilkan angka 2 di display segmen yang ketiga tadi, baru kita tunda ya, kita tunda dulu, baru kita matikan lagi di digit selection 1, 2 dan 3-nya, baru kita hidupkan display selection 4, kemudian kita tampilkan angka 0 di display segmen yang digit keempat, baru nanti ditunda dulu 1 detik, baru kita matikan semuanya ya. Nah, jadi di langkah 19 ini sebenarnya matikan display
selection 1, display selection 2, 3, dan 4. Di situ ya. Nah, sampai situ dulu algoritmanya kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Berarti dia bisa langsung semuanya Pak ya, berarti gantian di hidupnya. Jadi nanti seolah-olah tidak bergantian. Nah, padahal di algoritmanya tadi kan, atau nanti di programnya sini kita bisa lihat dia hidupnya sebenarnya bergantian atau sekuensial ya kalau bahasa programnya itu. Jadi hanya saja karena model tampilannya kita scanning, jadi seolah-olah nanti tampilannya itu tampil semuanya, padahal tidak ya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini program utamanya. Jadi kalau jadi program yang sebelumnya masih kita gunakan ya, yang prosedur angka 1, 2, 3 sampai 9 dan angka 0 juga di program sebelumnya yang sudah saya kirim. Jadi kalau saya biasanya tinggal saya save as, kemudian nanti saya beri tanggal ataupun misalkan di dalam program nanti diberi keterangan. Ini adalah program untuk menampilkan angka di display segmen 4 digit, kemudian modelnya adalah model scanning atau modenya model scanning. Programnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ini di ini ya. Sebentar, ini satu on off dan seterusnya. Iya. Lalu delay. Ini menampilkan apa nih? Bentar. Coba diamati. Oke, ini Ilmi. Ilmi ini di jembatan mana nih? Jembatan itu ya? Atau di Halo Ilmi, Muhammad Ilmi. Baik, belum ada respon Muhammad Ilmi ini. Saya melihat background nih. Tiba-tiba muncul di layar saya soalnya. Dan Muhammad Ilmi sudah mengumpulkan tugas. Sebentar kita lihat ini ya. Ini apakah benar program yang tadi? Jangan-jangan saya salah capture. 432. Oh, ini yang sebelumnya ya, mohon maaf. Ini yang ini yang mana? 84 yang tadi ya. Kita ulangi lagi. Jadi yang ingin ditampilkan tadi adalah angka 8, kemudian angka 4, angka 2 dan angka 0 ya. Jadi di display digit yang pertama nanti akan ada angka 0 di sini, coba bisa diperhatikan. Kemudian di delay selama 1 detik tadi algoritmanya ya. Kemudian kita matikan digit 1 dan kemudian digit 2 dihidupkan ini ya. Ya baris bentar saya tunjuk dulu deh. Kalau tidak ditunjuk tidak. Kalau pakai spotlight. Nah ini tadi ini yang mematikan display digit yang pertama. Kemudian ini ya ini menampilkan ini menghidupkan display digit yang kedua. Kemudian angka 4-nya ditampilkan. Jadi sini kita tinggal panggil angka 4. Kalau tadi kan di algoritma tampilkan angka 4. Nah, di kenyataannya di programnya kita memanggil prosedur angka 4. Nah, kalau misalkan nanti mau diganti tampilan angka 4 misalkan gitu ya boleh. Tapi kalau misalkan kebetulan di sini saya tadi membuat atau sebelumnya kita sudah membuat prosedur angka 8, kemudian angka 4 dan seterusnya ya, angka-angka yang sudah kita ingin tampilkan segmen masing-masing segmennya itu dan kita buat sudah dari 9 sampai 0. Ya, kemudian ini angka 4 yang kita tampilkan. Kemudian kita delay selama 1 detik, baru kemudian kita matikan ini display digit seperti tadi ya, yang sudah saya tuliskan algoritmanya. Display digit 1 dan display digit 2-nya mati, kemudian baru display digit ketiga yang kita hidupkan. Baru kita panggil prosedur angka 2 di sini. Kemudian kita delay selama 1 detik, baru kita matikan lagi yang 1, 2, 3-nya ini displaynya. Yang keempat kita nyalakan dan baru kita panggil prosedur angka 0. Kita delay 1 detik, kemudian nanti kita akan balik lagi ke sini. Ya, kalau misalkan tadi seperti di algoritma ya, mematikan lagi semuanya juga boleh dulu ya. Matikan semuanya dulu, baru hidupkan lagi sini. Kalau misalkan mau langsung ini matikan ke 3 digit atau digit yang kedua 3 dan 4-nya, 1 ya dihidupkan, nah baru kita lakukan lagi proses scanning yang berikutnya. Kalau misalkan kita tidak ubah-ubah angkanya ini, maka angka yang tampil tetap angka
8, 4, 2, dan 0. Di sini ya, sama. Nah, mohon maaf. Ini keterangannya digit 1 harusnya nih ya. Karena ini datanya, bentar, nah ini tadi ya. Jadi di algoritma tadi untuk mematikannya itu kebetulan di sini ditempatkan di paling awal nih ya, di program ini. Dan ini kebetulan keterangannya, bentar saya ganti nih, biar tidak menyesatkan. Ya, saya stop share dulu sebentar. Saya kembali lagi ke programnya tadi. Ini harusnya harusnya. Copy pas. Nah, keterangan ini saya ganti dulu ya. Saya simpan. Baru saya masuk ke current selection. Nih, ini ya. Nah, ini. Jadi continuity share lagi. Nah, ini tidak saya ganti keterangannya biar tidak menyesatkan ya. Bahwa tadi algoritma yang ke langkah ke-19 itu di program sini itu diletakkan di awal ya. Jadi sebenarnya mau di awal mau di akhir juga boleh. Tapi kalau nanti di algoritmanya kita benarkan juga itu koreksi gitu ya. Cara saya koreksi lagi. Mohon maaf ya, ini jadi kalau misalkan ada yang salah ya. Oh, sudah ada tuh ya. Sudah ada tuh. Jadi langkah ke-19 tadi saya hapus karena langkah yang pertama itu sebenarnya sudah mematikan semua digit selection ya tadi. Di langkah 19 saya hapus, jadi ada 18 langkah, ada 18 step ya untuk tadi menyalakan di segmen secara scanning ya. Saya screen lagi. Di algoritmanya sini sudah saya ganti yang sini ya. Nah ini ya, jadi sampai 18. Nah sebelumnya sudah saya hapus karena di display di langkah yang pertama itu sudah ada. Nah mana tadi? Nah ini ya, langkah pertama sudah ada atau algoritma yang nomor 1 sudah. Baik, sampai situ dulu lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Berarti program itu nyambung sama yang penampilan yang pertama tadi Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau algoritma tadi itu sebenarnya bisa dijadikan keterangan ya di masing-masing langkah ini. Jadi kalau entarnya ada 4, kemudian 8, kemudian 8 kali 3, 24 ya. Bentar. 1, 2, 3, 4 tambah 24 ada barisnya ini sebenarnya lebih dari yang tadi ya. Jadi dia ada tadi kalau tadi 18 ini 18 langkah. Kalau di sini kan karena ditulis satu-satu ini yang ini ya. Ntar saya tunjuk lagi. Nah ini kan ditulis satu-satu ini. Kalau tadi kan di langkah pertama matikan semua digit display. Di sini ditulis jadi 4 baris. Nah kemudian tadi kalau hidupkan, nah, ini benar ya satu baris program itu satu ini. Tapi kalau di sini ada dua perintah sebenarnya menampilkan angka 8 dan mendelaynya. Ini ada 2 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas 18 ya. Karena yang ini jadi satu langkah. Yang sini. Jadi biar sinkron antara algoritma tadi dengan si program utamanya. Jadi tadi kalau Ajib bertanya, ya ini jadi satu dengan yang tadi. Jadi kalau tadi kan algoritma, kalau yang ini adalah program utamanya atau main programnya. Baik, lanjut. Ini adalah contoh tampilannya tadi dari angka 8, 4, dan 2. Nah, sekali lagi mohon maaf nih kalau juga ada suara Linda ya. Nah, ini. Nah, jadi tampilannya kalau kita delay itu kurang lebih seperti ini karena di delay 1 detik ya.
ini sengaja. Mungkin kalau kita nanti sudah melihat hasil yang seperti ini, yang terjadi di program kita itu tampilannya adalah seperti ini. Kenapa? Karena kita tadi mendelaynya terlalu lama ya. Maksudnya terlalu lama, mata kita masih bisa mendeteksi karena delay 1 detik. Nah, nanti akan kita lakukan proses mempercepat delaynya atau delaynya kita kurangi nilainya untuk nanti biar tampilannya itu bisa solid tampil semua. Nah, jadi ini kalau misalkan kita lihat ya, tadi kan sesuai dengan algoritmanya dia akan apa namanya? Nanti ya ini masih tadi. Kita lanjut. Nah, tadi tampilannya sudah scanning. Jadi tampilan scanning itu kurang lebih seperti itu. Nanti untuk biar dia bisa tampil secara keseluruhan, kita tinggal kurangi saja. Kalau tadi dia delaynya 1 detik, masing-masing tampilan ya, ada kita display digit yang pertama, kedua, tiga, dan keempat, maka kita akan nanti kurangi. Bisa jadi setengah detik, apakah masih kelihatan, nantinya kita akan kurangi lagi sampai nanti itu tidak terlihat oleh mata kita atau mata orang awam gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan coba dulu. Nah, gini ya, kalau misalkan kita program itu untuk mengganti display, untuk mengganti delaynya itu kan kita harus mengganti satu-satu nih di sini. Ini delay ini 1, berarti ada paling tidak 1, 2, 3, 4 kali delay, 4 kali kita mengganti. Nah, untuk bisa lebih efektif kita kalau mengganti nilai-nilainya itu, karena kan kalau pada saat kita memprogram, apalagi nanti program yang kompleks, itu tidak bisa mengganti satu-satu. Nanti ada yang kita tidak ganti, error nantinya ya. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita jadikan gini programnya. Kita akan buat prosedur gitu, namanya scan display 7 segment ya, atau scan disk 7 segment. Nah, ini akan kita coba sederhanakan. Tadi program kita yang sederhanakan. Display kita tadi, program utama yang tadi cukup kompleks ini kita jadikan satu prosedur ya, namanya void scan disk display ya 7 segment seperti ini. Jadi nanti akan kita coba lihat ya. Kalau seperti itu nanti kita tinggal panggil ya di program utamanya, nanti akan lebih simple jadinya. Jadi di void loop-nya hanya ada satu pemanggilan prosedur display 7 segment tadi ya. Padahal di dalamnya kan ada memanggil angka ini, ada memanggil prosedur delay, ada memanggil atau mematikan display selection yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tampilan solidnya itu kurang lebih seperti ini ya, harusnya ya. Akan kita lihat karena kita sudah membuatkannya menjadi satu prosedur yang tadi ya, prosedur itu baris program yang tadi ada 18 algoritmanya, kita sudah jadikan itu prosedur. Kita akan nanti buatkan satu variabel delay-nya ya. Jadi variabel delay itu akan kita ganti-ganti nantinya. Nah, coba lihat dulu ya sebelum kita lihat programnya ini. Ini tampilan videonya, tampilan bahwa dia tidak lagi berkedip atau bergantian nyala, tapi sudah tampak nyala secara bersamaan gitu ya, tidak ada pergantian menyalakan masing-masing digit di sini. Nah, jadi mungkin mata saya pun tidak bisa melihat proses scanningnya lagi di sini. Kalau misalkan ada rekan-rekan sekalian yang bisa melihat ini, proses pergantiannya itu seperti dikaruniai untuk apa istilahnya ya, shutter speed matanya itu bisa cepat gitu. Ya. Shutter speed itu istilah di kamera ya. Nah, ini tampilan solid dari angka 8420-nya. Mungkin nanti kalau misalkan saya sempat rekamkan lagi untuk angka yang lain ya. Nanti saya kirimkan juga ini videonya. Nah, sekarang kita akan coba perkecil nilai delay dari prosedur scan display yang kita juga sudah buat atau modifikasi dari sekian banyak baris program yang tadi 18 ya, 18 baris algoritma. Jadi kalau misalkan kita akan coba dari 1000 atau 1000 milidetik atau 1000 milisecond menjadi 300 milisecond. Hasilnya seperti apa ya? Jadi secara teknis kita akan ubah seperti yang saya sampaikan tadi secara manual ya. Yang sini ya, delay ini kita ganti dari tadi 1000 angkanya menjadi 300. Nah, itu nanti akan kita lihat
Nah, ini programnya ya. Tadi yang dikit yang tadinya 1000, bukan dikit, display delay-nya, ya delay-nya tadi 1000 kita, atau di sini sudah saya ganti menjadi 300. Kemudian itu adalah proses upload programnya. Saya masuk dulu ke, nah, ternyata 300 masih sama ya. 300 masih terlihat oleh kita 300 milisecond itu. Nah, kita akan coba lihat lagi. Sekali lagi ini. Dan kalau tadi sebelumnya itu 1000 milidetik ya, atau 91 detik. Kemudian setelah kita ganti menjadi 300 ini, ternyata oleh mata kita masih bisa terlihat. Jadi kita bisa mengukur mata kita juga ya. Oh, ternyata kalau delay-nya itu selama 300 milisecond, itu oleh mata kita masih terdeteksi. Nah, kemudian kita tadi sudah membuat prosedur dari yang display, tampilan display yang scanning tadi ya. Setelah kita ganti secara manual menjadi 300, ternyata juga kalau misalkan kita menguji cobanya sampai beberapa kali, itu repot juga yang mengganti angka 300 kemudian menjadi 200, kemudian menjadi 100, atau menjadi sekian lagi ya, dikurang-kurangi terus. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kita jadikan prosedur tadi menjadi sebuah function ya. Jadi caranya seperti apa? Jadi ini tadi kan namanya void scan this segment 4 ya, 4 digit maksudnya. Kemudian kita akan tambahkan, kalau tadi kan di dalam tanda kurung tutupnya itu tidak ada variabel sama sekali. Sekarang akan kita tambahkan satu variabel ini namanya variabel D, kemudian tipe datanya adalah int. Int ini integer. Jadi tipe datanya kita buat duluan. Kalau di pemrograman yang dulu ya, di Pascal itu tipe datanya di sebelah kanan ya. Misalkan D.2, tipe datanya apa? Misalkan integer, atau boolean, atau byte, atau long integer. Nah, kalau di sini, jadi kita bisa pakai ini, integer ya. Kenapa pakai integer? Kalau pakai byte, ya tipe datanya, maka nanti akan dia dibatasi sampai antara 0 sampai 255 kalau tidak salah. Nah, karena kita ingin mendelay sampai tadi 1300 ya, maka tipe data byte itu tidak bisa digunakan di sini. Makanya kita menggunakan long integer ya, bukan long integer saja di sini. Ini sampai mungkin puluhan ribu ya, saya tidak ingat persis batasan angka untuk variabel dengan tipe data integer tadi. Jadi sudah bisa jelas ya nih ya, bahwa kita akan ganti prosedur kita yang tadi menjadi sebuah function dengan cara menambahkan satu variabel di sini. Jadi ini berubah nama, tadinya prosedur tanpa parameter ya, parameter variabel di sini atau variabel parameternya. Sedangkan sekarang kita tambahkan variabel parameter. Nama variabelnya D, tipe datanya adalah integer. Nah, kita lihat, jadi yang tadi sama ya, sama persis dengan yang tadi, hanya saja kita tambahkan D, tapi yang sedikit berbeda adalah D. Kalau tadi kan delay ini isinya angka ya, 1000 kemudian 300 tadi kita ganti. Sekarang delay dalam tanda kurung itu D. Jadi nanti akan otomatis nanti akan dia mengikuti nilai D yang kita masukkan di sini. Jadi, ini ada penambahan pengetahuan lagi terkait dengan pemrogramannya ya. Jadi memang ini kalau tidak dipraktekkan secara langsung agak sulit juga. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan secara bertahap seperti ini, rekan-rekan sekalian itu bisa paham. Oh, yang dimaksud dengan function itu seperti ini. Oh, ini kalau misalkan dia sama nama variabelnya ya, sama-sama D di sini. Kemudian nanti dia akan mengikuti variabel yang kita nanti masukkan nilainya di sini di parameter variabel atau variabel parameter. Nah, ini keterangan tadi, nama ininya, nama prosedurnya. Kemudian ada penambahan tadi parameter variabel D, datanya integer ya. Nah, kode programnya kurang lebih sama, yang lain juga ya. Tadi kita tinggal ganti saja, yang lainnya itu sama persis, kecuali delay-nya ini tadi yang angka-angka 1300 itu kita ganti menjadi D. Delay kemudian dalam kurung D. Nah, kalau sudah, kita akan coba uji ya.
Tadi dari yang apa namanya, function yang kita buat itu seperti apa, kita akan coba lihat. Jadi sebenarnya yang kita lakukan hanya memanggil saja ya. Nilai parameter D-nya kita nanti bisa ubah di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi yang tujuan akhirnya adalah membuat tampilan display segmen-segmennya itu kedipannya atau pergantian menyalakannya itu tidak terlihat oleh mata kita ya. Nah, jadi nilai parameter berapa yang kira-kira nanti cocok kita akan coba satu. Misalkan kalau tadi kita sudah beri 1000 ternyata masih kelihatan jelas ya pergantiannya itu. Kita beri 300 juga masih kelihatan. Nah, sekarang kalau kita ganti satu, maka caranya adalah di void loop-nya ini. Jadi di void loop-nya kan banyak ya. Ada matikan display-nya satu dan seterusnya, ada 18 langkah algoritmanya tadi. Maka di void loop sekarang ini tinggal hanya satu. Ini saja yang kita panggil. Scan display segmen 4 digit, kemudian dalam kurung satu di sini maksudnya nilai D-nya, karena tadi kan hanya ada satu variabel D yang kita masukkan sebagai parameternya, itu sudah akan kita beri datanya menjadi satu ya, kita lihat. Nah, ini kode programnya, tampilannya seperti ini. Oh, ini nanti ya, ini mungkin ya videonya ada. Saya tadi takut tidak lupa saya masukkan videonya sih. Nah, ini sebagian kalau kameranya, nah ini kan bergeser ke posisi tertentu, nanti proses scanningnya itu kelihatan. Padahal itu sudah 1 mili detik ya. Nah, itu kan masih ya kelihatan ya berkedip ya di akhirnya ini. Karena memang apa namanya, sebagian kamera itu bisa menangkap kecepatan scanning yang tadi masing-masing 1 milidetik. Nah, kira-kira itu ya terkait dengan tadi bagaimana menampilkan angka 842 dan 0 di display segmen ini dengan model scanning, dan sudah tadi kita buat juga menjadi sebuah function dari awalnya sebuah prosedur. Dari tadi awalnya program gelondongan ini dimasukkan semuanya di void loop-nya, tapi kita coba ganti menjadi sebuah prosedur yang kita panggil hanya nama prosedurnya aja. Kemudian dari prosedur kita ubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi sebuah function yang kita bisa ganti-ganti nilai variabel D-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Itu untuk mempermudah kalau nanti kita memprogram sesuatu yang kompleks ya. Nah, kemudian nanti jumlah variabel yang kita bisa masukkan sebagai parameter itu seingat saya bisa maksimal 8. Jadi satu function itu maksimal menampung 8 variabel. Dan saya pernah gunakan itu ke 88. Kalau lebih dari itu, untuk kasus di Arduino IDE versi yang lama ya itu ya, entah ya kalau perlu sekarang, itu tidak bisa mengakomodasi kalau lebih dari 8. Maksimal ya 8 bisa. Nah, kemudian kalau sudah tadi kita membuat yang model scanning biasa, bisa tidak kita membuat yang model berkedip ya? Ini sebenarnya jadi tantangan lagi ya. Kalau saya dulu di kampus itu, karena kita bisa praktikum ya, itu si dosennya langsung menugaskan saja. Coba buat yang berkedip. Silakan kembangkan atau susun algoritmanya sendiri atau coding sendiri dan tidak dicontohkan lagi. Pokoknya nanti hasilnya dikumpulkan programnya seperti apa. Nah, dulu kalau sudah selesai itu programnya dicetak ya ke server menggunakan printer.metric. Printer yang menyetaknya berupa titik-titik itu. Dan bunyinya biasanya berisik. Nih, gitu. Ya, ada yang pernah tahu printer.metric yang model lama itu? Kalau sekarang kan dia sudah menggunakan model tinta inkjet itu. Dulu kan saya masih di lab itu masih menggunakan printer itu. Berapa ya? Mungkin tahun 98, 99. Nah, saya kira itu ya. Mungkin kalau ya, silakan. Biasanya di mesin fax biasanya tuh. Yang dot metric yang zaman dulu tuh yang di mesin fax. Dia pakai fax ya. Ini itu biasanya. Kalau tidak, saya punya mesin fax tapi yang sudah tidak menggunakan dot metric lagi. Jadi kalau dulu, kalau sebelumnya printer itu biasanya saya gunakan untuk ngeprint nota. Atau saya waktu saya kuliah S1 itu
di lab masih menggunakan printer itu. Printernya besar juga, lumayan bisa muat A3. Jadi yang dikumpulkan ke dosennya adalah programnya itu tadi, cetakan programnya. Ya, karena apa namanya, harus bergantian ya dulu mengeprintnya. Ada sekian, mungkin sekitar 20-an orang di apa, saya dulu kan ada jurusan, kemudian prodi dan konsentrasi. Jurusannya pendidikan teknik elektro, kemudian konsentrasi prodinya jurusannya teknik elektro, pendidikan dan elektro, kemudian saya masuk ke teknologi sistem komputer. Nah, jadi itu konsentrasinya teknologi sistem komputer. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ajib, karena waktu kita sudah hampir habis ya, 1 menit lagi. Tadi mulainya jam berapa? Jam 10:11 atau 12. Baik, kalau tidak ada, saya kira sudah cukup ya, walaupun mungkin yang merespon saya baru 1 atau 2. Nih, saya tidak mau ambil pusing. Nanti kalau saya pusingkan karena yang lain misalkan sambil tidur atau sambil tidak, mungkin ada yang sarapan, saya tidak tahu ya. Tapi mungkin mayoritas sekarang yang hadir hari ini adalah sedang menjalankan ibadah puasa. Dan mohon maaf kalau yang kebetulan tidak menjalankan ibadah puasa ya. Karena mungkin mayoritas di sini kebetulan sedang berpuasa. Saya pun demikian. Dan sekali lagi mohon maaf atas kesalahan tadi yang sudah saya buat ya. Jadi sudah saya koreksi di ininya, di slide-nya nanti kalau sudah saya bagikan ke grup itu sudah insya Allah sudah yang dikoreksi tadi, bukan yang salah lagi. Baik, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan tadi. Kemudian mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat di pertemuan lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi yang tidak kurang satu apapun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.